Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diluangkan untuk dapat mengikuti presentasi kami pada siang hari ini terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah dengan membuat kelas. Kenapa ini kami sampaikan Bapak Ibu? Karena ini sangat penting sekali. Ya, keyakinan kelas yang ada di suatu sekolah itu akan berdampak terhadap karakter yang terbentuk pada peserta didik. Jadi keyakinan kelas yang dibentuk oleh Bapak Ibu di kelas itu akan menjadi sebuah kebiasaan positif atau budaya positif di sekolah yang akan menjadi karakter anak didik kita. Dan karena itu izinkan kami pada kesempatan ini memaparkan atau mempresentasikan penerapan budaya positif di sekolah dengan membuat keyakinan kelas. Jadi ini merupakan penimbasan Bapak Ibu akan berbagi praktik baik apa yang kami dapat dari pendidikan guru penggerak di sini. Yaitu saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dan menjalani pendidikan guru penggerak. Jadi kami mendapatkan pembelajaran terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah, sehingga budaya positif itu menjadi karakter yang membentuk siswa-siswa kita. Kemudian di sini penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, bangsa, bahasa ataupun juga agama. Jadi ini merupakan suatu kesepakatan yang kita buat bersama-sama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Jadi keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi keyakinan kelas yang kita sepakati dengan anak tersebut, kita yakini bahwa itu mengandung nilai-nilai positif. Selanjutnya, di sini tujuan daripada penerapan keyakinan kelas, jadi tujuan yang pertama mewujudkan merdeka belajar pada murid. Jadi murid diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelasnya. Jadi anak boleh menyampaikan. Bapak Ibu silakan mungkin menulis, anak-anak disuruh menulis apa keyakinan mereka, keinginan mereka, hal-hal positif yang bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah. Kemudian tujuan dari penerapan keyakinan kelas ini untuk mewujudkan disiplin positif. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, maka anak akan berusaha untuk mematuhinya sehingga akan menjadi sebuah disiplin positif kepada murid. Kemudian yang ketiga, membentuk karakter yang positif. Murid melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, baik guru maupun murid-murid yang lainnya, Bapak Ibu. Kemudian menumbuhkan semangat belajar kepada murid. Dengan adanya keyakinan kelas, maka akan terbentuk suasana lingkungan belajar yang baik, yang nyaman, sehingga akan menumbuhkan semangat belajar bagi anak. Apabila sekolah yang tidak teratur, tidak disiplin, tidak tertib, karena tidak ada aturan atau keyakinan yang dibuat, maka akan terjadi ketidaknyamanan di dalam kelas. Kemudian contoh keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menyampaikan contoh misalnya di sini terkait kedisiplinan. Mungkin anak, kalau kemarin saya membuat keyakinan di kelas, misalnya di sini anak misalnya tidak boleh terlambat. Keyakinan kelas yang ditulis oleh anak, tidak terlambat masuk ini ya, masuk kelas. Ada juga tidak terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Itu yang mereka buat. Jadi keyakinan yang mereka anggap itu baik, positif. Nah ini contoh. Kemudian saling menghormati dan menyayangi. Di sini saling menghormati dan menyayangi. Ada lagi tidak membuli. Nah, tidak membuli ya, sama. Atau ada juga kemarin di sini anak-anak menulis saling menghormati. Jadi dengan adanya saling menghormati, kemudian tidak membuli, ya itu mereka berpikir rupanya, mereka merasa ingin suasana seperti itu Bapak Ibu. Mereka ingin tempatnya tidak membuli dia, tidak membuli mereka, ya. Kemudian mereka ingin temannya menghargai. Nah ini tidak boleh membuli teman. Jadi saudara kemarin. Kemudian
Mandiri, anak-anak menyepakati untuk dapat membiasakan sikap mandiri. Contohnya tidak ditunggu oleh orang tua. Ini kalau anak SD mungkin dia tidak mau lagi ditunggu. Anak saya yang TK baru masuk TK, sekarang tak mau lagi disuruh balik, disuruh nganter. Ini mandiri. Kalau anak yang lain mungkin mandirinya ingin mandiri dalam menjalankan tugas, mungkin seperti itu. Mandiri dalam bekerja sama atau ini ya, yang lain menjalankan tugas ya. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab banyak. Bapak Ibu ya, misalnya tidak merokok, menjaga kebersihan, itu merupakan bentuk tanggung jawab kita. Kemarin di sini ada juga yang jaga kebersihan kelas. Kemudian tidak main HP, mereka disepakati Bapak Ibu. Ya, mereka sendiri yang ingin tidak berkelahi, katanya. Mereka ingin lingkungan sekolah, lingkungan belajarnya seperti itu, nyaman, tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang merokok. Bahkan ada yang sadar dengan penuh tidak merusak fasilitas. Mungkin dilihatnya ada teman yang suka banting-banting kursi. Jadi mereka ingin lingkungan yang teman-teman tidak merusak fasilitas. Kemudian, jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, misalnya Ibu Cynthia di kelasnya sudah menyepakati ada 10 keyakinan kelas yang dibuat. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh merokok, tidak boleh berkelahi, tidak boleh main HP di waktu belajar, tidak boleh membuli teman, seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat, Bapak Ibu, maka kita akan lebih mudah dalam dengan adanya keyakinan kelas akan memudahkan kita dalam melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Karena salah satu langkah dalam segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan kelas. Ya seperti itu. Jadi misalnya ada anak yang datang terlambat. Nah, di dalam pendidikan modern saat ini di kurikulum merdeka, Bapak Ibu tidak dianjurkan untuk melakukan hukuman. Jadi sebagai seorang guru, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk menerapkan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Jadi langsung kita siksa atau ini ya, disuruh push up atau disuruh berlari, Pak ya. Tetapi kita harus menggunakan suatu langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana langkah segitiga restitusi salah satunya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang telah disepakati tadi? Yaitu tidak datang terlambat, seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya seperti ini, kalau ini merupakan langkah-langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu. Jadi langkah-langkah restitusi itu jika anak melanggar atau di sini misalnya contohnya berkelahi. Ada anak berkelahi, kemudian kalau di Palembang dulu Bapak Ibu ya, kami mungkin masih menerapkan cara keras mendidik anak. Ya, bahkan ada yang agak ekstrim guru olahraga waktu itu, kalau ada anak berkelahi dibawa ke lapangan suruh berkelahi sampai puas. Ya, pokoknya itu melanggar Bapak Ibu. Dia merupakan suatu pelanggaran kode etik kita dalam mendidik. Itu tidak diperkenankan seperti itu. Jadi yang diharapkan oleh negara sebagai seorang pendidik dalam menyelesaikan masalah seperti itu, kita harus menerapkan langkah-langkah restitusi atau di sini disebut segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitasnya. Ya, menstabilkan identitas, misalnya berkelahi tadi, nah kamu berkelahi ya. Oh Pak, ini aku nih tadi kawan aku mendorong aku sampai terjatuh. Nah, jadi langkah restitusi kita menanyakan, menstabilkan identitas. Oke, kalau begitu memang kamu pantas marah. Nah, seperti itu ya, kita stabilkan dulu, kita tenangkan. Tetapi apakah sesuatu itu harus diselesaikan dengan seperti itu? Nah ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita tanyakan, apakah yang kamu lakukan itu dengan berkelahi, misalnya memukul temannya itu merupakan tindakan yang benar? Dia merasa
salah Pak, walaupun dia beremosi, tapi kita awalnya kita benarkan dulu. Iyalah, kalau kita ini sebagai manusia tentu kita akan emosi. Ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua, validasi tindakannya. Apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Salah Pak, salah, sudah terlalu. Oke, sekarang menanyakan keyakinan. Sekarang apa keyakinan yang sudah kita sepakati di sekolah ini atau di kelas? Misalnya tidak berkelahi. Jadi tidak berkelahi itu Bapak Ibu merupakan keyakinan kelas yang ada di kelas ataupun di sekolah secara umum ya. Keyakinan kelas yang ada di kelas bisa menjadi keyakinan sekolah. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya seperti itu, dia merasa bahwa dia memang melanggar keyakinan kelas. Oleh karena itu kita tanya lagi, ini posisi kontrol sebagai seorang manajer ya. Jadi seorang guru itu yang paling utama itu diharapkan menempatkan dirinya sebagai posisi kontrolnya sebagai seorang manajer, bukan sebagai seorang penghubung. Ya. Nah kalau seorang manajer dia harus menerapkan posisi atau langkah-langkah restitusi seperti ini. Dipanggil anak seperti guru BK lah. Kalau guru BK kita itu sudah menerapkan ini ya segitiga restitusi dia menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin. Ya baik. Kalau kita ini masih rasanya mana anak itu tak ditabuk, rasanya tak jerah ya. Seperti itu Bapak. Tapi sekarang jangan lagi kita ubah mindset berpikir kita merupakan paradigma baru dalam pendidikan ya. Kita ubah mindsetnya, kita lakukan langkah-langkah seperti ini. Kita ikuti langkah-langkah, stabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Baik peraturan kelas maupun peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu juga merupakan keyakinan sekolah ya bersama-sama. Itu Bapak Ibu. Jadi karena keyakinan kelas ini sangat penting, ya akan membatasi langkah tindakan anak dalam melakukan suatu perbuatan dan membentuk karakter anak. Misalnya dia harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, sehingga di anak akan selalu datang tepat waktu. Dengan datang tepat waktu dalam waktu yang relatif lama berulang-ulang, maka itu akan menjadi karakter yang tertanam dalam diri anak. Itulah kenapa keyakinan kelas itu akan membentuk karakter siswa yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya menghimbau silakan nanti ya membuat keyakinan kelas masing-masing. Baik itu sebagai wali kelas ataupun sebagai guru mata pelajaran. Nah, ya. Jadi silakan Bapak Ibu buat keyakinan kelas masing-masing, aturan misalnya kalau Pak Yusuf di lapangan misalnya, apa keyakinan kelasnya? Ya Pak ya, misalnya harus memakai pakaian olahraga, tidak boleh terlambat, tidak boleh sambil makan, misalnya apa? Itu boleh Pak, ditulis Pak, kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran olahraga. Apalagi nanti di pelajaran-pelajaran yang lain seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jadi kami menghimbau, saya mewakili juga kepala sekolah untuk menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu semuanya, tolong membuat masing-masing keyakinan kelasnya. Nanti boleh dikirim Bapak Ibu mau diketik atau ini filenya dikirim ke kita karena akan disampaikan kepada kepala sekolah. Karena kepala sekolah ingin setiap guru itu memiliki keyakinan kelas masing-masing, ya. Keyakinan yang positif. Apa sama Bapak Ibu ya? Karena memang mungkin tujuan kita juga sama. Tapi mungkin ada yang punya ide lebih baik lagi, mungkin Pak Adi yang kreatif bisa apa dia ide-idenya lagi di lab ya. Mungkin ada hal-hal yang berbeda dengan guru-guru biasa. Itu Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas yang harus kita buat. Silakan kami izinkan untuk bertanya kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Pak Adi. Silakan Pak Adi. Terima kasih Pak kesempatan. Di sini saya tanya kita sudah membuat keyakinan kelas, sepakatan dengan para siswa untuk mereka mengikuti, kemudian tetap masih ada yang melanggar. Jadi langkah-langkah kita ke depannya bagaimana? Oke, luar biasa Pak Adi ya. Jadi pertanyaan kami ini, ya Pak Adi ini pertanyaan bagus ya, terpikir oleh dia. Tapi ini juga sama Pak, ini menjadi masalah dalam pembelajaran yang dilakukan. Karena fasilitator yang menyampaikan ini ke kami, ya, kemudian pengajar-pengajar yang disampaikan ke kami juga seperti itu Pak. Tapi kita nanya di lapangan, kalau sudah berulang melakukan kesalahan, kita lakukan langkah restitusi, berulang ya Pak.
Masa hukuman tidak ada? Jadi cak mana biar efek jerah? Kalau pengawas, kalau yang mereka sampaikan tetap Bapak Ibu untuk melakukan restitusi, sehingga anak itu memiliki kesadaran penuh. Ya, jadi kita arahkan dia itu sadar sendiri Bapak Ibu. Ya, dia memiliki istilahnya itu memiliki motivasi atau intrinsik internal dalam diri sadar dewe. Nah itu, jadi kita memang harus yakin bahwa anak itu akan bisa sadar dengan sendiri. Ya, jangan kita tanamkan di pikiran kita, Bapak Ibu kata jangan kita tanamkan di pikiran kita, anak itu tidak akan berubah kalau tidak dihukum. Ya saya suka seperti itu Pak Adi. Saya merasa anak itu kalau tidak dihukum ini memang tidak terlalu ribet atau tidak terlalu panjang yang terkait. Karena pertanyaan sudah bagus ya, sudah dibahas lagi, ini mungkin kita tutup ya. Oke ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi terkait dengan keyakinan kelas. Oleh karena itu kami harapkan Bapak Ibu dapat membuat keyakinan atau kesepakatan kelasnya masing-masing. Terima kasih kami ucapkan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak dijawab tuh rasanya tidak bisa berubah. Sebenarnya bukan hanya ke situ Pak. Salah satu yang saya khawatirkan gini, saat anak itu sudah kita panggil, sudah kita pada restitusi, tiba-tiba ada temannya yang merasa, itu cuma dikaji aja, aku ikut aja dari teman aku gak masalah kayak gitu. Takutnya imbasnya ke situ Pak. Itu yang saya takutkan. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah ada keyakinan kelas, ya kita akan membuat suatu konsekuensi Bapak Ibu. Ya, konsekuensi itu bukan hukuman Bapak Ibu. Ya, tetapi ada nilai-nilai positifnya. Misalnya, kalau yang datang terlambat, mungkin kita hari ini kita lakukan langkah-langkah restitusi. Ya, oke dia dengan sadar ya Pak, aku salamian tadi aku bangun siangan gara-gara semalam main HP sampai jam 12, seluruh status mau semua telah terpatuhi, jadi ngantuk katanya. Saya berjanji tidak akan lagi seperti itu Pak. Kita lakukan langkah restitusi benar Pak. Tapi besoknya diulanginya Pak. Besok diulangi. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat suatu konsekuensi Bapak Ibu. Misalnya kalau dia mengulangi lagi, misalnya apa kita buat? Harus menghafal surah, misalnya Al-Baqarah, misalnya seperti itu. Atau surah ini ya. Itu Bapak Ibu, ada sifat-sifat konsekuensi itu yang harus ditanamkan. Bahkan kemarin ada di sekolah lain, kalau datang terlambat berulang kali, tapi sudah diselesaikan masalahnya berulang, masih tidak ada perubahan, ada denda 2.000, denda 5.000. Ada di daerah tertentu harus membawa batu bata, lama-lama kumpul batu bata baca untuk membangun musola Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi penting juga setelah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu kita menyiapkan suatu ini apa Bu? Konsekuensinya. Ya, misalnya kalau ini menjaga kebersihan kelas, rupanya dia melanggar Bapak Ibu. Sudah kita lakukan langkah restitusi, besok berulang. Nah, kita harus antisipasi waktu membuat keyakinan kelas itu konsekuensinya apa kalau dia masih mengulangi terus. Mungkin dia harus memunguti sampah sepanjang ini. Saya sangka yang membuat ini Bapak Ibu. Jadi ada nilai-nilai dalam artian bukan menghukum. Kemudian tetapi ada nilai-nilai yang ini. Itu Pak mungkin salah satu ini Pak ya, solusinya kita ada ini konsekuensi yang harus kita buat. Jadi saya di waktu membuat keyakinan kelas, kita siapkan juga konsekuensi yang harus diterima jika dia mengulangi terus seperti itu. Terima kasih Pak Adi pertanyaannya. Seperti yang kemarin kita sudah buat Pak, itu kesepakatan kelas antara wali kelas dengan siswa. Itu kan semua guru banyak sudah buat. Apakah itu hampir sama seperti itu? Ya, jadi kesepakatan kelas Bapak Ibu ada yang dari wali kelas. Dari wali kelas itu biasanya dia jangkauannya luas, baik itu dalam proses pembelajaran maupun dari sarana prasarana. Kita kalau wali kelas harus ada misalnya jadwal tiket, harus ada ini, meja harus seperti ini. Yaitu kesepakatan dengan wali kelas. Tapi kalau kesepakatan dengan guru mata pelajaran, mungkin
terkait tidak seluas itu. Mungkin tidak balik ke guru mata pelajaran tidak mengatur sampai sejauh kalau mejanya kamu harus pakai taplak warna merah. Jadi kalau guru mata pelajaran yang terkait dengan proses pembelajaran yang dibuat keyakinan kelas. Kalau wali kelas, saya yakin semuanya sudah ini. Kemarin saya lihat ada sebagian kelas yang sudah ada keyakinan kelasnya luar biasa. Tapi itu keyakinan kelas, apakah sudah bersama-sama membuatnya dengan ini? Ada keyakinan kelas dengan peraturan kelas apa itu ya? Kalau peraturan kelas itu sepihak dibuat oleh wali kelas atau dari pihak sekolah dibuat ini aturan. Kamu harus ikuti, kamu harus taati. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama. Jadi anak-anak mengajukan usul, guru mengajukan usul, kita sepakati bersama-sama. Itu namanya keyakinan kelas yang dibentuk. Seperti itu Pak Haji. Kemarin saya sudah dengan para siswa sudah buat kesepakatan. Bagus sekali Pak. Dulu kemarin Mungkin kurang lengkap mungkin. oke, bisa dikembangkan lagi Pak. Luar biasa Pak Haji. Tapi nanti Pak, tolong dikirim Pak ya ke kita dokumen. Mungkin nanti kami akan laporkan kepada kepala sekolah bahwa guru-guru kita sudah menyiapkan atau membuat keyakinan kelas masing-masing, baik dia sebagai guru mata pelajaran ataupun sebagai wali kelas. Itu. Terima kasih Pak Haji. Ada pertanyaan lagi Pak Haji? Luar biasa pertanyaan Pak Haji menjangkau. Ada lagi? Cukup Pak. Cukup. Oke, mungkin ini memang tidak terlalu ribet atau tidak terlalu panjang yang terkait. Karena pertanyaan sudah bagus ya, sudah dibangun Pak. Ini mungkin kita tutup ya. Oke ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi terkait dengan keyakinan kelas. Oleh karena itu kami harapkan Bapak Ibu dapat membuat keyakinan atau kesepakatan kelas masing-masing. Terima kasih kami ucapkan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nak? Alhamdulillah, luar biasa ya. Baiklah anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, pada pertemuan hari ini kita akan membuat suatu kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu seperti aturan yang kita sepakati bersama-sama. Ya, apa tadi kesepakatan kelas? Ya, aturan atau nilai-nilai yang kita sepakati secara bersama-sama untuk kita laksanakan sebagai pemandu kita, aturan yang mengarahkan kita dalam bertindak. Oke? Bapak akan meminta kalian apa saja ya kesepakatan kelas yang akan kita buat. Ya, kalian silakan tulis di kertas ya yang Bapak bagikan. Setelah itu masing-masing akan menempelkan di depan. Oke, silakan tulis kesepakatan kelasnya masing-masing di kertas yang telah kita siapkan. Baik, ya, semuanya sudah menulis. Sekarang masing-masing akan menempelkan kesepakatan yang sudah dibuat. Bapak minta dari sini ya, Bapak Urut, silakan dari depan, kemudian lanjut di belakangnya, lanjut, seterusnya sampai semuanya menempelkan. Seperti itu ya. Silakan nak, dari yang pertama, tempel, susun. Lanjut yang kedua. Sebelahnya. Lanjut.
Selanjutnya siapa? Ananda. Di bawahnya boleh ya. Lanjutkan di belakang. Silakan di belakang juga berlanjut. Silakan dari Siti. Sudah, siapa belum? Habis. Baik ya, semua sudah membuat kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat di sini. Nah, sekarang kita akan membuat menyepakatinya, meyakininya. Kita akan catat dulu di sini ke kelas. Yang pertama kita lihat di sini apa nak? Datang tepat waktu, ya, datang tepat waktu. Selanjutnya kita lihat lagi menjaga kebersihan. Selanjutnya tidak berbohong. Kemudian berpakaian rapi. Kemudian menghargai teman. Menghargai teman. Yang keenam, tidak merusak fasilitas. Selanjutnya, tidak berkelahi. Kemudian mengerjakan tugas. Dari guru. Kemudian tidak merokok. Ada lagi? Tidak membuli, ya. Berarti tidak membuli. Tidak membuli ini berarti menghargai teman, ya. Nah, menghargai teman juga. Kemudian tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas. Masih ada lagi? Tidak membuang sampah. Ini sama dengan menjaga kebersihan.
Kemudian tidak berbohong, tidak berkelahi, sudah. Oke. Inilah ya yang sudah kita buat merupakan keyakinan kelas yang berasal dari kalian. Karena itu ini kita sepakati menjadi ya kesepakatan kelas kita. Apa saja? Yang pertama datang tepat. Yang kedua menjaga. Yang ketiga keempat. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Yang kedelapan. Yang kesembilan. Ke-10. Ya, apakah sudah sepakat ini menjadi keyakinan kelas kita? Sepakat? Kalau sudah sepakat, berarti Bapak minta ketua kelas untuk bertanda tangan di sini. Coba, sepakat dulu. Harus sepakat. Perwakilan kelas 10 di KPB, ketua kelas. Silakan lah, sini, ketua kelas. Tanda tangan. Nah, di bawahnya. Ketua kelas Muhammad Ali. Jadi mewakili dari sekalian semua adalah ketua kelas bahwa kesepakatan ini sudah kita sepakati secara bersama-sama. Itu saja. Demikian Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sela, kamu sudah tahu belum mengapa Bapak memanggilmu? Karena saya terlambat masuk kelas ya Pak. Betul. Menurut Sela, apakah terlambat masuk kelas itu merupakan perbuatan yang baik? Tidak Pak, Sela minta maaf, Sela salah Pak. Semua orang pernah berbuat salah, karena tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti punya alasan. Coba ceritakan kepada Bapak mengapa kamu sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Saya keasikan bermain sama teman-teman Pak. Sebelum saya jajan ke kantin. Jadi saya makan dan minumnya sudah hampir bunyi bel. Makanya saya terlambat Pak. Bermain bersama teman itu memang seru. Kamu pasti sangat menyukainya kan? Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain, jajan, namun tidak terlambat masuk kelas? Ada Pak, saya harus mengatur waktu dengan baik. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Mulai besok Pak, saya akan berusaha dan berkomitmen tepat waktu. Sela masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat dan kita sepakati bersama? Masih Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan masalah ini? Disiplin dan menghargai waktu Pak. Benar sekali. Jadi selanjutnya Sela itu ingin menjadi siswa seperti apa? Saya ingin lebih menghargai waktu, menghargai diri saya, dan juga menghargai guru dengan selalu tepat waktu Pak. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Bapak yakin kamu bisa menanamkan nilai-nilai yang baik dan dapat mengatur waktu lebih baik lagi. Baik Pak, terima kasih. Nah, sekarang Sela boleh bermain lagi dengan teman-temannya. Kak,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlin Fajra Martriani, guru SMK Negeri 1 Maratelang, yang merupakan salah satu rekan sejawat dari Bapak Ronaldi yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Saya sangat tertarik dengan adanya membuat keyakinan kelas, karena menurut saya dengan adanya keyakinan kelas akan membuat suasana belajar yang aman dan nyaman serta kondusif bagi siswa, serta bisa membuat karakter yang baik untuk anak-anak ke depannya. Terima kasih Bapak Ronaldi atas inisiatifnya untuk membuat berbagi praktik baik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ronaldi atas berbagi praktik baiknya tentang keyakinan kelas, sehingga ke depannya sekolah kita akan menjadi lebih baik lagi dan suasana belajarnya akan semakin kondusif. Terima kasih.